kalau tidak buat fitnah dan lain ini saja mampu Pak ke kamu. Kalau bupati tak benar saya toro di PTP. Jangan samakan le PTP dengan PTP. Ada minta tolong Pak. Tolong Pak. PTP boleh sampai di sini jangan. Bukan kita kenyataan. Makanya sama dengan mereka pada dulu Pak. Aksi penolakan dilakukan puluhan buruh yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pekerja Antar Kebun atau FKPAK. Mereka menduduki kantor PDP dan mengusir PLT Direktur Utama PDP Kahyangan Arif Wicaksono yang saat itu akan masuk kantor. Sempat adu mulut, Arif Wicaksono akhirnya meninggalkan kantor PDP Kahyangan. Penolakan yang dilakukan para buruh bukan tanpa alasan. Mereka menduga ada mekanisme yang melenceng dari penunjukan Arif Wicaksono yang sebelumnya menjabat Ketua Dewan Pengawas. Dalam seleksi pergantian, direksi PDP Kahyangan menjadi PLT Direktur Utama PDP Kahyangan. Selain tidak adanya koordinasi, Dwi Agus menyatakan penunjukan PLT Direktur Utama PDP Kahyangan tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Karena Bupati Faida dinilai tidak mengindahkan rekomendasi yang telah diusulkan oleh Dewan Pengawas sebagai tim seleksi dalam pemilihan Direktur Utama PDP Kahyangan yang baru. Dewan Pengawas PDP Kahyangan sebetulnya merekomendasikan kepada Bupati Faida untuk memperpanjang masa tugas direksi PDP Kahyangan yang dijabat sebelumnya oleh Haryanto. Beberapa pertimbangan juga dilampirkan dalam laporan Dewan Pengawas yang ditandatangani oleh Arif Wicaksono tertanggal 29 Januari 2021. Satu diantaranya adalah untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas operasional di lapangan. Dikarenakan belum adanya pertunjukan RKA 2021 sebagai panduan dan pengawalan implementasi anggaran dan operasional yang sudah direncanakan. Internal PDP. Nah, dari situ kami melihat ada beberapa yang janggal menurut kami. Dan perlu diketahui juga, kami melihat dari segi politisnya, Bupati Faida ini kan sudah tinggal beberapa hari. Yang seharusnya biar untuk menjaga kekondusifan ini, ya saya kira harusnya melaksanakan rekomendasi Dewan Pengawas yang itu merupakan kepanjangan tangannya Bupati di PDP. Nah, kalau Dewan Pengawas saja sudah tidak dihiraukan, tidak direken, kok sih dijadikan PLT? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kami tanyakan. Dan kami akan meminta jawaban itu. Kami akan segera mendatangi Bupati dan DPR. Selanjutnya, sejumlah awak media telah mengkonfirmasi kepada Bupati Faida melalui pesan singkat WhatsApp terkait permasalahan ini. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban dari pihak Pemkab maupun Bupati. Dari Jember, Yudhisadi Jember 1 TV melaporkan. Dalam Pilkada 9 Desember 2020, PKB lagi-lagi harus tumbang. Sama seperti Pilkada tahun sebelumnya, Cagup-Cawagup Jember yang diusung PKB tidak pernah berhasil dalam pemilu. Padahal di pemilu legislatif, PKB selalu meraih suara yang sangat besar. Bahkan di Pileg 2019, DPC PKB Jember berhasil memperoleh kursi terbanyak dan suara terbanyak. Sehingga jabatan Ketua DPRD Jember berhasil direngkuh oleh PKB. Namun di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, PKB justru kalah. Menurut pengamat politik Universitas Jember Muhammad Iqbal, secara nasional jumlah kemenangan paslon yang didukung oleh PKB sangatlah sedikit. Selain itu, Iqbal juga menambahkan saat ini PKB dan NU memang sangat mengandalkan pemilih dari kaum santri saja. Namun hal itu juga bisa menjadi bumerang karena perkembangan zaman yang semakin pesat dan berubah. PKB saat ini dinilai harus lebih melebarkan sayapnya agar tidak hanya memperkuat suara di ponpes atau santri saja, melainkan juga masyarakat umum harus dirangkul secara baik. Ini menunjukkan bahwa preferensi politik dari pemilih PKB yang notabene adalah kaum santri, ya, sebagai basis Ormas Nahdlatul Ulama itu menjadi tidak solid, ya. Tidak solid itu dikarenakan banyak faktor, ya.
faktor pertama dan penentu adalah bahwa pileg berbeda dengan pilkada, termasuk pilpres berbeda dengan pileg DPR RI, gitu ya. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Merasa kecewa terhadap kinerja pemerintah yang lamban dalam menangani jalan rusak di Jember, berbagai elemen masyarakat termasuk DPC Partai Gerindra juga melakukan aksi menambal jalan berlubang. Menurut Ketua Panitia Ahmad Halim, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian partai terhadap masyarakat. Dengan dibantu beberapa pengusaha dan anggota fraksi untuk menyumbangkan aspal dan juga alat berat. Penambalan ini akan dilakukan di 12 titik, terutama di Jalan Gajah Mada sampai ke Jalan Mastrip, di mana daerah perkotaan tersebut dipenuhi oleh jalan yang berlubang. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk aksi sekaligus merupakan kritik terhadap pemerintah agar segera menyelesaikan APBD. Sampai dengan saat ini kerusakannya sangat parah. Kak, ini dari hasil ini Kak, untuk pembangunan ini aja itu berapa anggaran yang Enggak, kita pakai teknologi Coolmix ya. Kebetulan ada dari teman-teman ANE menawarkan Coolmix, aspal dingin. Jadi ini nanti akan langsung menyatu. Mengenai anggaran ya lumayan lah, kita bisa 10 ton. Bisa 10 ton aspal. 10 ton aspal ya, Ya. Kak? Itu semuanya dari Gerindra ya? Dari Gerindra. Ketua DPC Gerindra Jember HM Satip menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah ikhlas untuk membantu kegiatan ini. Ia berharap penambalan ini juga bisa mengurangi angka kecelakaan akibat jalan rusak di Jember. Akan kita tambal ini jalan Cetot sampai ke Talangsari, kemudian belok nganan situ juga ada sampai di dekatnya hotel Jalan Abu Salim. Dan kayak Mas Ide kita putar Pasar Tanjung, itu parah Pasar Tanjung. Kemudian dari situ kita meneruskan lagi Jalan Mejen Suprapto, kemudian turun di Jalan Kalimantan, termasuk Jalan Mastrip. Oh, berarti ada jalan kabupaten juga yang... Ada kabupaten, ada. Jalan Mastrip juga jalan kabupaten. Kemudian di Jalan Kalimantan juga jalan kabupaten. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Yang mendasar terkait sikap politik. Setelah paslon Salam Ivan yang diusung oleh PDIP kalah telak dalam Pilkada Jember 2020, Kabid Pemenangan Pemilu PDIP Jember Widarto menjelaskan bahwa secara nasional partainya sudah punya pengalaman panjang untuk mengambil posisi di luar pemerintahan di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak tahun 2004 hingga 2014. Sehingga DPC PDIP Jember akan melakukan cara yang sama selama Pemkab Jember dipimpin oleh Hendy Gusvirjon. DPC PDIP Jember juga sudah memerintahkan fraksinya di DPRD untuk selalu kritis terhadap kebijakan Pemkab Jember selama tidak berpihak kepada rakyat. Salah satunya terkait pemanfaatan sumber daya alam. Bagus sesuai aturan memang belum bisa. Di Banggar kita ada rotasi beberapa anggota kita. Sekali lagi ini juga menghadapi era APBD ya, tapi sekali lagi jangan dimaknai itu bagian dari kami menghambat. Tidak ada unsur dari PDI Perjuangan untuk menghambat era APBD disahkan, karena itu hak rakyat dan memang harus segera disahkan. PDIP meminta kepada Bupati terpilih untuk memperbaiki sistem birokrasi serta melakukan pendataan rakyat miskin yang ada di Kabupaten Jember sehingga semua bantuan yang diberikan tepat sasaran. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Usai menjalani pemeriksaan sekitar 7 jam, Hadi Sakti langsung dibawa ke lapas kelas 2A Jember untuk menjalani hukuman. Peran Hadi Sakti di sini yakni sebagai penerima kuasa Direktur PT Dita Waranawa untuk menangani pengerjaan proyek Pasar Manggisan. Penahanan Hadi Sakti ini juga merupakan tindak lanjut putusan Pengadilan Tipikor Surabaya tertanggal 15 September 2020 yang isinya memerintahkan jaksa penuntut umum untuk mengembangkan kasus Pasar Manggisan. Tersangka Hadi Sakti selanjutnya akan ditahan selama 20 hari ke depan, kemudian dilanjut dengan persidangan. Baik Hadi Sakti maupun Agus Salim terancam pasal 2 dan 3 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Bahwasanya ada tersangka satu lagi yang sudah kami panggil secara patut sebanyak 3 kali
Dan kebetulan kami berkoordinasi juga dengan Pak Kasih Intel. Di sini saya dibantu dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, yaitu tersangka Agus Salim, sehingga pada hari ini juga kami akan menetapkan Agus Salim sebagai daftar pencarian orang. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Sudah sejak lama, Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari tidak memiliki tempat pemakaman umum. Akibatnya warga terpaksa memakamkan jenazah keluarganya di dapur sehingga berkumpul dengan tumpukan barang rumah tangga. Zaman sampean saya Pak? Pak Is. Kantor desa Kama Pak? Duko Banjarsari. Pak, sampean andi keluarga sebung umur Pak. Apa Pak? Makam lagi dapur Pak? Karena sebung tempat dah. Pendem nang pakarang di TV. Karena saya kuburan sobung umum. Tadi kuburan umum kantor. Oh, jadi desa Banjarsari sobung kuburan umum Pak? Sobung. Jadi orang mun sobung umur kasa kebanyakan dari sepona foto keluarga naki makam yang pekarang di TV Pak. Sedangkan warga lain memakamkan jenazah keluarganya di dekat kandang kambing ataupun di halaman perkarangan rumah mereka. Bahkan ada juga warga yang terpaksa numpang tempat pemakaman di pekarangan tetangga. Sehingga berpotensi dipindah apabila ada persoalan yang membuat sang pemilik pekarangan tidak berkenan. Selain makam, desa ini juga tidak memiliki fasilitas umum berupa lapangan olahraga. Di sini di mana lagi Pak ditaruh? Karena di sini kan lahan untuk pemakanan umum kan nggak madai, nggak ada di sinilah gitu. Nggak ada pemakaman umum di sini. Jadi desa Banjarsari nggak ada pemakaman umum Pak? Nggak ada. Termasuk lapangan olahraga Pak? Juga nggak ada di sini Pak. Harapan Bapak kira-kira apa Pak ini Pak? Ya kalau bisa itu untuk yang atasan, anggap udah atasan dari kecamatan dari mana ya, saya mohon minta itu disediakan tuh lahan lapangan, juga pemakaman umum gitu Pak. Untuk RT sendiri sini Pak? RT sendiri RT 2 di sini. RT 2 apa Pak? RT 2 RW 2. Bagi warga Banjarsari, adanya pemakaman di sembarang tempat seperti ini memang sudah biasa. Namun bagi warga lain tentu ada kesan horor ataupun menyeramkan. Mirisnya kondisi di desa Banjarsari ini disebabkan oleh tidak tersedianya tempat pemakaman umum. Padahal pemerintah desa setempat memiliki anggaran dana desa yang besar, serta lahan kas desa yang cukup banyak sekitar puluhan hektar. Warga berharap pemerintah desa dan pemerintah daerah segera memberi solusi konkret atas permasalahan yang dialami oleh masyarakat Banjarsari ini. Tentunya dengan segera menyediakan tempat pemakaman umum. Saya ini harus direspon positif oleh aparatur desa, Ibu PJ, Pak Camat dan semua elemen yang ada di Kabupaten Jember. Karena kondisinya ini memang betul-betul mulai dulu siapapun yang menjabat hingga sekarang itu sudah puluhan tahun itu tidak ada tempat pemakaman umum dan juga lapangan. Ya harus diusahakan bagaimanapun caranya ada tempat pemakaman umum maupun lapangan melihat PKD-nya Banjarsari yang sangat luas dan juga ADD-nya yang sangat besar. Mendesak atau bagaimana Mas? Ya sangat mendesaklah kebutuhannya. Jadi wartawan monggo bisa melihat situasi yang ada di Banjarsari khususnya ya. Jadi kuburan-kuburan yang ada di pinggir rumah, di samping rumah, terus kemudian di halaman dan lain sebagainya. Saat akan dikonfirmasi oleh awak media, PJ Kepala Desa Banjarsari Ibu Sunaryati Widyastuti dan Camat Bangsalsari Murtadlo sedang tidak ada di kantornya. Dari Banjarsari, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Banjir bandang di sejumlah titik di Kabupaten Jember menyisakan berbagai persoalan seperti tergerusnya bantaran sungai sehingga makin lebar di Sungai Bedadung Jember. Tak hanya itu saja, pepohonan dari area hutan juga terlihat terbawa banjir Sungai Kalisanen. Hal ini disebabkan oleh intensitas hujan yang terlampau tinggi di kawasan hulu serta ketidakmampuan sungai dalam menampung besarnya debit air, sehingga melimpas kemana-mana termasuk ke jalan, area persawahan, bahkan perumahan warga.
Agar kondisi ini tidak terus terjadi di masa yang akan datang, Balai Taman Nasional Meru Betiri Jember yang sebagian memiliki area di kawasan Kecamatan Tempurrejo Jember melakukan reboisasi massal di area hutan tersebut karena memang masih membutuhkan banyak tegakan pohon. Maman Surahman, Kepala Balai Taman Nasional Meru Betiri Jember, membenarkan jika pohon tegakan seperti nangka dan petai ini selain dapat menyerap air hujan, nantinya juga akan dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk hutan dan dinikmati buahnya. Sungai-sungai yang ada di sekitar kawasan Taman Nasional Meru Betiri, khususnya di Sungai Kalisanen yang melintas ke wilayah Desa Wonoasri yang kemarin kita tahu banjir, itu tidak mampu menampung curah hujan yang begitu tinggi, yang terus-terusan, dan itu kemudian meluap ke Desa Wonoasri. Nah, sehingga kami akan terlepas dari curah hujan yang tinggi, bahwa kami akan mencoba bahwa kawasan hutan yang berperan sebagai catchment area itu kami lakukan upaya-upaya untuk meningkatkan fungsi itu, sehingga di kemudian hari curah hujan yang tinggi pun akan kita bisa tekan dengan peningkatan fungsi kawasan hutan sebagai catchment area dengan menanam tanaman-tanaman pohon yang kami lakukan hingga saat ini. Diharapkan dengan memperbanyak tegakan pohon di area hutan Taman Nasional Meru Betiri, ke depan akan mampu menjadi hutan hijau lestari untuk kelangsungan hidup manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam video amatir ini terlihat 2 orang jambret sudah tak berdaya saat dikepung oleh warga di Dusun Pondok Jeruk, Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang. Pelaku bernama Freda Yuli Wardana, umur 26 tahun, dan Muhammad Herwanto, umur 31 tahun ini melakukan aksi penjambretan untuk kesekian kalinya di Dusun Pondok Jeruk, desa setempat. Sedangkan korban bernama Kamelia Usman, warga Pondok Jeruk. Kepada warga, pelaku mengaku nekat untuk melakukan perampasan dengan kekerasan karena terlilit hutang. Beruntung 2 jambret yang tengah dihakimi masa ini tertolong oleh anggota Polres Jember yang sedang melakukan patroli, sehingga pelaku kini diamankan di Polsek Jombang beserta barang bukti 1 unit sepeda motor tanpa nopol, HP, dan uang Rp1.500.000. Menurut Kanit Reskrim Polsek Jombang, pelaku akan dijerat pasal 365 KUHP ayat 1 dengan ancaman 9 tahun pidana. HP Vivo V20 dan iPhone S7, di mana 2 buah HP itu senilai Rp10 juta dan uang tunai Rp1,5 juta serta surat-surat berharga di dalamnya. Betul, untuk korban adalah perangkat desa Wringin Agung. Saat itu korban dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Dari Jombang, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Pelaksanaan ibadah untuk merayakan Tahun Baru Imlek 2572 di Kelenteng Pailinsan, Desa Gelagah-Vero, Kecamatan Panti, berbeda dari tahun sebelumnya. Meski tetap membuka untuk umat melaksanakan ibadah, namun suasana kelenteng terlihat sepi dan umat silih berganti berdatangan melakukan sembahyang dan juga doa, kemudian meninggalkan kelenteng tersebut. Karena masih di masa pandemi COVID-19, dilakukan pembatasan umat yang melakukan ibadah dan penerapan protokol kesehatan ketat dengan waktu maksimal 30 menit sesuai anjuran pemerintah. Namun pembatasan umat dan penerapan protokol kesehatan tidak mengurangi kehusukan umat untuk melaksanakan ibadah dan berharap agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Untuk rangkaian ibadah di sini ya kita biasa. Untuk hari-hari sebelum pandemi ya kita di sini banyak umat, sampai ya kadang-kadang agak berjubel ya. Berhubung sudah saya kasih himbauan umat-umat boleh datang tapi tidak boleh berkerumun. Nah, ternyata benar hari ini beliau-beliaunya datangnya seperti air mengalir aja. Jadi nggak sampai berkerumun. Dan tetap protokol kesehatan saya jalankan. Yang paling penting 1 pakai masker, 2 cuci tangan, dan harus selalu jaga jarak. Sejumlah petugas kepolisian Resort Jember bersiaga untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban selama pelaksanaan ibadah. Kami dari Polres Jember, khususnya dari Sabara, dari Lantas, untuk hari ini kami melaksanakan patroli
di mana hari ini adalah kita ketahui tanggal 12 Februari, hari Jumat, hari tanggal merah, hari Raya Imlek. Jadi kami sebagai anggota Polri berusaha untuk melayani kegiatan-kegiatan ibadah yang ada di Kota Jember ini. Pelaksanaan ibadah Hari Raya Imlek bagi umat Tionghoa berlangsung hingga 15 hari ke depan yang ditutup dengan upacara Cap Gome. Dari Jember, Yudisa di Jember, 1 TV melaporkan. Dua bangunan rumah milik Satina warga desa Suco, Kecamatan Mumbulsari rusak parah imbas hujan deras yang terjadi di wilayah tersebut. Kerusakan parah terutama di bagian tengah dan depan, serta hampir seluruh perabotan rumah tangga rusak tertimpa puing beton bangunan dan beton penyangga atap. Sebelum terjadi ambruknya bangunan yang bersamaan dengan hujan deras, pemilik rumah merasakan adanya getaran seperti gempa dan tiba-tiba ambruk pada Jumat petang kemarin. Ambruknya bangunan nyaris menimpa 3 penghuninya yang saat itu sedang berada di dalam rumah menonton televisi. Saya ada di dalam, Pak. Saya tak tahu. Cuman bunyinya itu macam gempa itu. Terus saya ke belakang, lari ke belakang, sudah roboh ini semua. Ada suara-suara? Enggak ada, Pak. Cuman seperti gempa itu. Waktu itu Ibu di dalam ya? Iya, waktu itu di dalam, lari saya ke belakang. Hujan? Iya, hujan lebat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, hanya kerusakan perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, peralatan elektronik, dan 1 unit sepeda motor. Atas peristiwa ini, sejumlah warga dan keluarga yang dibantu pihak pemerintah desa, TNI, dan Polri melakukan pembersihan sisa puing-puing bangunan yang menggalang dana swadaya untuk membantu korban. Kami akan melakukan kerja bakti. Pertama adalah menurunkan gensen yang masih ada di atas biar bebannya tidak terlalu berat. Yang kedua, kita akan melakukan bersih-bersih. Sambil setelah itu kita akan menggalang pendanaan karena ini adalah bencana. Jadi biar yang bersangkutan, keluarga yang menjadi korban daripada runtuhnya bangunan ini paling tidak dapat dibantu secara pengerjaannya dan pendanaan untuk bahan bangunannya. Pada waktu kejadian memang hujan lebat seperti apa? Memang hujan lebat sekali, tapi ya memang ada sebuah alasan yang mana bangunan ini untuk terserahnya sudah lapuk, sudah usang, akhirnya tidak kuat menahan beban, terus ambrol. Ada korban ini? Tidak ada korban. Hanya material ya? Ya, tidak ada korban, cuma material saja. Dari pemeriksaan sementara, selain hujan deras, ambruknya bangunan rumah akibat pondasi dan sebagian tiang penyangga beton sudah rapuh tidak kuat menahan beban. Untuk sementara, bangunan rumah dikosongkan dan penghuninya mengungsi ke rumah tetangga terdekat karena dikhawatirkan bangunan rumah akan kembali ambruk jika hujan terjadi lagi. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Kegiatan posko pemeriksaan kesehatan dipimpin langsung oleh Kepala Unit Klinik Pratama PMI Jember, Dr. Ayu Dwi, beserta sejumlah tenaga kesehatan dan relawan. Kegiatan posko pemeriksaan kesehatan kepada warga yang terdampak bencana ini diharapkan bisa membantu memulihkan kondisi serta mengecek kondisi kesehatan tiap-tiap warga. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim medis PMI Jember meliputi pemeriksaan hipertensi, asam urat, cek gula darah, pemeriksaan umum, serta konsultasi kesehatan. Keluhan kesehatan yang dikeluhkan oleh korban banjir di Sungai Bedadung ini, yaitu masyarakat mengeluhkan setelah mereka bersih-bersih rumah ya pasca banjir, tentunya banyak yang sakit semacam flu, kemudian pusing-pusing, pilek, dan diare gitu. Makanya pada saat ini juga selain kita melakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan kesehatan secara umum, apa itu pemeriksaan tensi, kemudian tekanan darah ya, tensi atau tekanan darah, kemudian gula darah, dan juga asam urat. Nah, bagi yang keluhan misalnya flu, batuk, nah kita juga akan menyediakan obat untuk mereka.
Pemeriksaan kesehatan gratis oleh PMI Jember ini disambut baik oleh warga yang memang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan umum. Pasalnya usai diterpa banjir bandang, banyak warga yang mengeluh sakit demam dan flu. Saya alhamdulillah pas adanya periksaan gratis kayak ini, saya bersyukur alhamdulillah. Semoga yang periksa sama dikasih kesehatan juga, berkahan. Sebelumnya pernah ada nggak seperti ini? Belum pernah. Tak hanya membuka posko kesehatan, tim medis PMI Jember juga melakukan jemput bola ke rumah-rumah warga yang tidak bisa datang ke posko kesehatan lantaran menderita sakit ataupun berusia lanjut. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan.